Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ricky Fahmi Al-Fauji. Saya dari program Studi Manajemen Informatika. Pada video ini, saya akan mempelajari 3 hal penting yang menjadi dasar dalam dunia desain grafis, yaitu apa itu desain grafis, perbedaan antara gambar bitmap dan vektor, serta pengenalan software desain populer, yaitu Adobe Photoshop. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah seni komunikasi visual menggunakan elemen visual, terus digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi, dan terdapat dalam media cetak, digital, dan interaktif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan desain grafis di berbagai tempat. Misalnya pada kemasan produk, banner, iklan, postingan Instagram, bahkan pada tampilan aplikasi yang kita gunakan. Desain grafis tidak hanya tentang membuat gambar yang bagus, tapi juga bagaimana membuat informasi tersampaikan dengan jelas dan menarik. Tujuan desain grafis dan elemen desain grafis. Desain grafis bukan hanya soal membuat gambar yang bagus, tapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan komunikasi visual, membantu menyampaikan pesan secara cepat dan mudah dipahami melalui elemen visual seperti simbol, warna, dan ilustrasi. Yang kedua, menarik perhatian audiens. Desain yang menarik akan membuat orang tertarik melihat dan membaca informasi yang disampaikan. Ini penting dalam iklan, media sosial, dan promosi. Yang ketiga, membangun identitas visual dan branding. Desain grafis membentuk identitas visual sebuah merek atau perusahaan seperti logo, warna khas, dan gaya desain yang konsisten. Elemen-elemen desain grafis disusun menggunakan berbagai elemen visual yang saling mendukung. Setiap elemen punya fungsi khusus, yaitu garis atau line digunakan untuk memisahkan, membingkai, atau mengarahkan perhatian. Bentuk atau shape bisa berupa kotak, lingkaran, atau bentuk bebas untuk membuat struktur visual. Warna atau color memberi nuansa emosi atau makna tertentu. Contohnya merah berani, biru tenang. Tekstur menambahkan kesan permukaan kasar, halus secara visual. Ruang atau space mengatur jarak antar elemen agar desain tidak terasa penuh dan lebih mudah dibaca. Terus yang terakhir, tipografi. Pemilihan dan penataan huruf font sangat berpengaruh pada keterbacaan dan gaya desain. Nah, setiap elemen mempunyai peran penting dan membangun elemen menciptakan visual yang harmonis. Prinsip desain grafis dan jenis-jenis desain grafis. Yang pertama, prinsip keseimbangan, kontras, penekanan, irama, dan profesi. Yang kedua, kesatuan dan harmoni sangat penting. Dan yang terakhir, prinsip membimbing penyusunan elemen desain. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama, identitas visual, logo, pemasaran poster, dan UI UX. Yang kedua, publikasi atau buku, kemasan, produk, desain, lingkungan. Yang terakhir, setiap jenis-jenis punya pendekatan berbeda. Sejarah singkat desain grafis bermula dari simbol kuno dan lukisan gua, berkembang lewat mesin cetak dan komputer, kini menjangkau ranah digital dan interaktif. Bitmap dan vektor. Bitmap grafis terdiri dari pixel gambar raster, resolusi tetap, pecah saat diperbesar, cocok untuk foto atau lukisan digital. Ciri-cirinya bitmap: detail tinggi, cocok untuk fotografi, ukuran file besar tergantung resolusi. Dan yang terakhir, format umum seperti JPG, PNG, BMP, dan PSD. Nah, kalau untuk vektor graphics,
yaitu dibentuk oleh garis dan kurva matematis. Yang kedua, bisa diperbesar tanpa pecah, terus cocok untuk logo, ilustrasi, dan iklan. Ciri-cirinya yaitu scrollable, ringan, tajam di semua ukuran. Tidak cocok untuk gambar realistik. Terus yang terakhir, format umum seperti SVG, AI, EVS, dan PDF. Terus bitmap dan vektor. Bitmap cocok untuk foto tapi pecah saat diperbesar. Kalau untuk vektor cocok untuk desain teknis, bisa diperbesar tanpa batas. Gunakan sesuai kebutuhan desain. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah sebuah software yang digunakan untuk mengedit gambar atau foto secara digital. Photoshop bekerja menggunakan sistem bitmap atau raster, artinya gampang disusun dan piksel-piksel kecil. Software ini sangat populer di kalangan desain grafis, fotografi, dan konten kreator karena memiliki banyak fitur seperti layer, filter, brush, dan alat seleksi yang memungkinkan pengeditan yang detail dan profesional. Fungsi utama Photoshop dan fitur unggulan Photoshop: mengedit dan memperbaiki foto, retouch, color correction, membuat desain visual, poster, banner, konten media sosial, efek manipulasi, foto dan visual kreatif. Nah, untuk fitur unggulan, membuat mockup dan elemen branding. Layer mengatur elemen secara terpisah, adjustment layer, koreksi warna tanpa merusak gambar. Selection tools memilih bagian gambar secara presisi. Brush dan eraser menggambar dan menghapus. Alat manipulasi dan retouching. Cloning stem menyalin bagian gambar, healing brush menyembuhkan kerusakan gambar. Content overfill menghapus dan mengisi otomatis. Liquify mengubah bentuk secara dinamis. Nah, untuk format file Photoshop, PSD format kerja asli Photoshop atau menyimpan layer dan efek. JPG dan PNG hasil akhir untuk web dan media sosial. TIFF kualitas tinggi untuk cetak. PDF distribusi desain untuk presentasi. Nah, untuk teks dan efek visual, teks dengan efek shadow, outline, warp, smart object, siapkan file tanpa kehilangan kualitas. Filter galeri, efek arsitek bawaan Photoshop. Blending modes, menggabung layer kreatif. Kelebihan Photoshop dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan Photoshop yaitu fitur lengkap untuk semua kebutuhan desain, terintegrasi dengan software Adobe lainnya, komunitas besar dan banyak tutorial, banyak peluang dan dukungan tambahan. Nah, untuk kekurangan yaitu berbayar dan memerlukan langganan, spesifikasi komputer menengah ke atas, tidak ideal untuk desain vektor, perlu waktu belajar untuk mahir. Kesimpulan Photoshop, yang pertama, Photoshop adalah alat penting dalam desain digital. Yang kedua, cocok untuk fotografer, desainer, dan digitalis arsitis. Yang ketiga, menguasainya adalah nilai plus di dunia kreatif. Terus yang keempat, belajar dan eksplorasi fitur-fiturnya. Terima kasih telah menyimak video tutorial ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang desain grafis, khususnya mengenal bitmap versus vektor dan Adobe Photoshop. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan berkarya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.